Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas soal XCN atau Onyx ya. Ini di request oleh Babang BKR. Katanya minta dibahas. Oke, kita akan lihat Onyx atau XCN hari ini diperdagangkan di kisaran 0,0019 rupiah. Hari ini doi drop sekitar 13,6%. Cukup dalam ya teman-teman. Onyx ini adalah koin dengan project sama seperti platform DeFi teman-teman atau decentralized finance, di mana di dalamnya ini tersedia layanan seperti earn coin, kemudian simpan pinjam, terus juga ada marketplace-nya di mana dia juga jualan NFT, ada fitur swap dan juga farm, ada fitur staking dan lain-lain. Jadi ini adalah platform DeFi di mana orang-orang itu bisa melakukan transaksi, bisa melakukan swap coin di sini, bisa juga melakukan simpan pinjam ataupun melakukan semacam deposito atau staking di platform ini, teman-teman. Nah, platform ini punya koin namanya XCN, teman-teman. Supply-nya itu sekitar 53 miliar koin. Dan yang beredar saat ini baru 43%-nya saja. Dan kalau kita lihat dari Onyx sendiri, dia bisa diperdagangkan di Bithumb paling banyak ya. Terus ada di Coinbase, KuCoin, Kraken, kemudian Uniswap, Bitfinex. Belum listing di Binance, teman-teman. Onyx sendiri kalau kita perhatikan di Twitter, dia lebih banyak berfokus sama komunitas, community leader, head of DAO. Jadi ini community leadernya Alex sama Sega. Cuman Sega ini nggak jelas mukanya apa. Terus juga yang mereka banyak sharing adalah soal fitur-fitur di dalam projectnya. Projectnya masih jalan so far, ini tweet dari 8 jam lalu. Jadi protokolnya ini masih baru teman-teman. Dan progresnya masih tetap ada. Cuman mungkin kalau menurut saya pribadi agak kurang rame ya. Kalau kita lihat dari engagement di Twitternya, mereka juga nggak banyak juga. Ada sekitar 2000 orang yang memantau, hanya saja followernya juga pengikutnya itu sekitar 9.000 orang saja. Jadi ini progress project yang masih punya peluang buat growth teman-teman. Semoga sih nanti kedepannya bisa makin rame lagi. Ya itu sih kalau karena dia project DEX nggak terlalu gimana, untuk inovasinya juga rata-rata ya sama-sama aja kalau menurut saya buat DEX ya. Kita akan langsung masuk ke price action-nya. By the way, Bitcoin hari ini agak sedikit koreksi, teman-teman, 3% ya Bitcoin. Cuman altcoin itu rata-rata koreksinya agak banyak. Contohnya XCN ini nyungsep, teman-teman. Dia drop sudah cukup lama. Kita perhatikan dia turun dari bulan Juni 2022, di awal perilisannya di KuCoin sempat naik sebentar terus nyungsep sampai sekarang, dan dengan volume perdagangan yang juga sangat tinggi sejak Februari 2023 lalu, which is artinya ada sesuatu yang salah teman-teman dari project ini, karena banyak orang yang jual, padahal ketika di fase Februari ini kan Bitcoin naik ya. Jadi kalau kita compare sama Bitcoin, contohnya ini kita coba untuk compare teman-teman. Di sini kita pakai yang new paint aja. Nah, ini adalah chart Bitcoin di bagian bawahnya. Ini kita hapus dulu. Ini kita juga hapus saja. Nah, sekarang kelihatan nih chart dari Bitcoin ada di bawah. Bitcoin itu naik sejak Januari 2023. Sementara Onyx sempat naik dari Januari sebentar, tapi akhirnya harganya drop. Saya pribadi nggak tahu pasti ada apa, tapi yang pasti ini merupakan sinyal yang kurang begitu bagus untuk project ini, teman-teman. Jadi secara head to head dengan Bitcoin jelas berlawanan. Kemudian juga dari volume perdagangan yang tinggi seperti ini menunjukkan bahwa koin ini sepertinya ada yang buang barang. Mungkin whales yang buang barang. Coba kita lihat dia di... Oh, kita nggak bisa lihat di scannernya, teman-teman. Mungkin ini ya, kita bisa cek dia di Etherscan. Jadi tampilan CMC-nya baru bikin saya pusing, teman-teman. 3 slide seperti ini bikin saya pusing. Nah, ini ya, kita cek dia di Etherscan. Oke, kita bisa dapat informasi soal holdernya ya. Dari informasi ini kita menemukan bahwa 22% koin sudah di burn. Sukses di burn, dan ternyata nggak juga bisa mendongkrak harganya. Kemudian sisanya ada 21% berada dalam locking,
Mungkin dia ada di staking ini ya, di staking di Onyx, kemudian ada di DAO itu 12%, ada dalam di staking, ini ada dalam proses burn juga. Tapi ternyata meskipun sudah di burn, nggak ngangkat sama sekali buat harganya. Justru harganya makin lama makin turun. Kalau udah kayak gini ya mendingan jauh-jauh teman-teman. Kalau menurut saya mendingan jauh-jauh dari project seperti ini. Ini udah pasti bakalan turun terus ya pergerakannya. Makin banyak orang yang buang barang dan tentunya ya teman-teman jangan sampai terjebak di koin-koin yang memang pergerakannya udah turun seperti ini. Di sini bisa sih kita lihat ya gimana supply-nya. Kalau kita lihat sih supply-nya di sini orang yang lock itu makin lama makin banyak teman-teman di project ini ya. Padahal harganya nyungsep parah. Coba kita lihat kepemilikan wallet ini juga semakin lama semakin tinggi aja nih. Jadi akumulasi yang terjadi yang dilakukan oleh para pemilik daripada project ini ternyata tidak sesuai sama pergerakan harganya. Justru holder yang cukup besar melakukan akumulasi, harganya justru nggak naik, teman-teman. Waduh, ini parah sih. Nah, gitu aja buat Onyx karena memang harganya drop seperti ini, tidak berhasil counter Bitcoin. Saya rasa buat jangka panjang ini kurang bagus ya. Mungkin jangka pendek dia bisa ngepump, tapi buat jangka panjang in the long run saya kurang tertarik lah. Gitu aja deh. Ini pendapat saya. Silakan teman-teman kalau punya argumen lain, punya sanggahan mungkin ya silakan tulis saja langsung di kolom komentar. Kita sama-sama discuss aja. Mungkin ada poin-poin penting yang saya belum sampaikan yang teman-teman tahu, teman-teman. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.